wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menduga akan mendapat tugas seperti ini, tapi saya ingin sampaikan saya bergembira sebagai wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini kunjungan pertama saya ke Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin sampaikan bahwa diharapkan ketenangan, kekompakan, persatuan, kolaborasi yang hari ini sudah terjalin sangat baik. Dan sebab di Sulawesi Utara, meskipun penduduknya sangat heterogen, tetapi kemudian tampilannya sangat indah dan beritanya sampai ke seluruh Indonesia. Ini tidak hanya dipertahankan, tapi diperkuat untuk mensukseskan kepemimpinan Presiden yang berdarah Manado, berdarah Sulawesi Utara, Haji Prabowo Subianto. Jemaah sekalian, beliau bercerita kepada saya bahwa dia dilahirkan dari seorang ayah yang beragama Islam dan ibu yang beragama Nasrani. Kakeknya itu adalah seorang cendekiawan, tapi kemudian secara keislaman biasa-biasa. Neneknya adalah muslimah yang sangat taat. Jadi dia faham Islam itu dari neneknya dan dia selalu disuruh bersyahadat. Tapi sejak SD dia sudah sekolah di luar negeri. Jadi di luar negeri dia bilang, saya belum tahu sholat, saya belum tahu baca Quran, tapi saya tahu saya Islam dan saya bersyahadat. Akhirnya saya belajar sendiri. Kadang nenek saya juga membantu. Akhirnya saya bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi hal penting yang saya peroleh adalah rupanya sejak dulu dengan teknologi yang dimiliki oleh orang Eropa, mereka sudah sangat paham bahwa energi-energi yang dibutuhkan dunia itu ada di bumi, yang di atasnya itu dihuni oleh umat Islam. Karena itu mereka sejak awal sudah mengangsur framing, mengangsur potret bahwa umat Islam itu biadab, umat Islam itu tergembala, umat Islam itu teroris, umat Islam itu suka bermusuhan. Kenapa mereka framing ini? Agar pada saat yang mereka rencanakan membantai Islam itu adalah sebuah keharusan. Dalam prakteknya ternyata itu memang terjadi di seluruh penjuru dunia. Seluruh negara-negara Muslim tidak ada yang aman. Timur Tengah misalnya diawali dengan Arab Spring, kemudian bergejolak di mana-mana. Tapi setelah bergejolak kita sama menyaksikan yang untung adalah negara-negara Eropa. Karena itu Pak Prabowo meskipun dia lulus testing di 2 universitas terkemuka di dunia, dia memilih pulang ke Indonesia menjadi tentara. Karena dia ingin menjadi presiden. Dia ingin melindungi rakyat Indonesia yang dalam tanda petik mayoritas beragama Islam. Kemudian dia masih menyaksikan di kolam renang, dia masih menyaksikan di restoran yang tidak boleh masuk ke dalam adalah anjing dan pribumi. Semangatnya begitu membara, makanya dia bertekad, aku harus dapat kesempatan memimpin Indonesia. Setelah jadi tentara, keberpihakannya kepada umat sangat jelas. Mungkin bapak-bapak nggak ada yang tahu, ketika dia menyaksikan Palestina dibantai oleh Israel, bukan sekarang, masih dia tentara aktif, maka dia memanggil Yasser Arafat
Kemudian dia datang ke Palestina melatih pasukan Yasser Arafat, memberi senjata, memberi biaya untuk melawan Israel. Orang tidak tahu karena orang Manado ini nggak suka pamer dengan amalnya. Ketika dia fahami sejarah Filipina itu adalah kesultanan Islam, tapi kemudian dikuasai oleh agama lain, akhirnya umat Islam terzalimi. Dia panggil Nur Misionari, kemudian dia latih, dia kasih senjata, lawan kezaliman. Tidak boleh ada orang saling menzalimi. Begitu juga kejadiannya ketika di Maluku, di Poso, beliau aktif. Posisi dia adalah dia sangat tidak setuju ada satu kelompok menzalimi kelompok lain apapun agamanya, dan kebetulan yang dia saksikan itu yang terzalimi semuanya beragama Islam, karena ini adalah rentetan perencanaan Eropa untuk bisa menguasai sumber-sumber energi yang berada di bumi yang dikuasai oleh umat Islam. Karena itu bapak-bapak, kita lihat politik yang dia praktekkan. Dia politiknya adalah satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Demokrasi tanpa oposisi. Semua partai dirangkul. Ada yang bertanya bagaimana dengan PDI Perjuangan? 2 jenderal yang masuk ke kabinetnya, Wamen UMKM dan Menko Polhukam, itu adalah usulan dari PDI Perjuangan. Gak ada. Ketika dicaci oleh Eropa, ini demokrasi mubazir, kabinet sangat gemuk. Beliau bilang, Eropa dengan Nusantara Indonesia luasnya sama. Kalian mengurus wilayah seluas kami, perlu begitu Presiden, perlu begitu DPR, perlu begitu Kapolri, perlu begitu Menteri Pertahanan. Kami cuma perlu satu, jadi kalau gemuk itu aja. Itu tidak rasional. Kita pegang contohnya Cina, lebih luas, lebih banyak penduduk, menterinya 36. Dia bilang memang benar, tapi Cina cuma 1 partainya, Indonesia 28 partainya. Untuk apa kita mesti ada posisi Barat kampanye demokrasi, hak asasi manusia, tapi ketika ada pembantaian manusia khususnya di Gaza, apa yang diperbuat oleh mereka? Tidak ada. Kenapa kita harus kagum dengan mereka? Pesan yang mau disampaikan, beliau sangat tinggi agar kita kokoh. Karena itu dia melupakan sakit hati sama siapa. Pasti Bapak ingat bagaimana dirangkul dulu, tapi dia rangkul. Sekarang berjalan sama. Bagaimana sebelumnya tidak dijumpai dan anggaran kemudian pertahanan dipotong. Sekarang dia rangkul. Dia tidak ingin ada permusuhan karena dia tahu persis politik divide et impera itu akan berulang karena dia punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, kemudian industrialisasi. Bisa Bapak bayangkan negara-negara yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan ekspornya ke Indonesia, ini akan terhenti. Pertanyaannya, apakah mereka akan berdiam diri? Ilmu geopolitik mengajarkan kepada kita bahwa negara yang harus survive itu harus menguasai wilayah, menguasai energi, dan tempat pemasaran. Indonesia punya tiga-tiganya, wilayah yang luas, energinya sangat kaya, ribuan tahun dirampok masih kaya, dan pemasarannya orang buat satu undi saja kalau dibeli oleh 280 juta, sudah jadi konglomerat pemasaran. Karena itu Pak Prabowo meminta kita, ayo jaga kerukunan, dan itu Manado, Sulawesi Utara itu menjadi salah satu ikon kerukunan di Indonesia. Mari ini terus kita pertahankan, karena sekali kita robek, contoh terbaru adalah Suriah. Suriah itu negara penghasil emas
emas terbesar di dunia dan emasnya kualitas terbaik di dunia, hidup di sana seperti surga. Tapi sekarang sudah lebih 20 faksi yang bertikai hanya karena disulut oleh satu persoalan. Ini dia tidak ada. Dia cuma memperhatikan Sunni, dia cuma memperhatikan ini. Ya. Karena masing-masing berbola. Setelah berbola, memang itu keinginan pemilih politik Presiden Impera itu, mereka masuk. Dan sekarang rakyat Suriah tidak mengenal siapa. Untuk contoh, bahwa yang tidak pernah aman di wilayah kita ini adalah Papua. Dengan gerakan-gerakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Cobalah selisih. Sama dengan yang ditemukan Pak Prabowo. Itu persoalan sumber energi. Bapak mungkin tahu Freeport itu sudah mengambil emas dari gunung yang tingginya 8.000 meter lebih. Sekarang sampai ke bawah sudah dalam 8.000 meter lebih, emasnya nggak bisa di situ. Tapi kita mungkin nggak tahu, orang barat tahu, masih ada 5 gunung lagi di Papua ini yang isinya sama dengan yang di Freeport. Jadi kalau dia keamanan itu bukan soal HAM, itu bukan soal ketidakpuasan, bukan soal tidak dibantu. Dan kursus ke Papua itu bisa 10 kali lipat dari APBD yang Sulawesi Utara. Jadi ada persoalan apa? Persoalan energi. Jadi karena beliau ingin energi kita tidak lagi dinikmati orang luar, tapi sepenuhnya dinikmati rakyat Indonesia, salah satu kita harus ngomong. Yang memicu perpecahan itu banyak, Pak. Kecemburuan pembangunan wilayah barat wilayah timur itu bisa memicu. Masalah etnis bisa memicu. Masalah lain-lain. Tapi yang paling sensitif dan pasti produktif itu adalah isu agama. Karena itu saya tidak akan mengatakan khutbah harus sejuk. Enggak. Karena enggak ada ajaran Nabi khutbah harus sejuk. Yang ada menyampaikan kebenaran. Karena ketika kita berbuat benar, suasana pasti sejuk. Ketika masing-masing agama mengamalkan agamanya dengan benar, pasti sejuk. Dulu tanpa ajaran toleransi, tanpa moderasi, mana dukung? Sekarang kenapa itu digalakkan? Karena takut ini serangan-serangan dari luar yang ingin mempertahankan negaranya. Sumber-sumber mereka tidak ada, Pak. Nikel nomor 1 dunia Indonesia, sawit nomor 1 dunia Indonesia, rumput laut nomor 1 dunia Indonesia, emas Indonesia nomor 6 di dunia, tanah jarang yang bisa buat pesawat itu Indonesia nomor 2 di dunia. Jadi sebagian besar energi untuk kehidupan dunia itu adanya di Indonesia. Jangan salahkan dompet kita dicopet orang, kemudian kita marah sama pencopet. Karena memang kerjaan dia mencopet. Ikut diklat lagi dia, Pak, mencopet itu. Yang salah, kenapa kita biarkan dompet kita dicopet? Jangan salahkan kalau nanti mereka menjadi lagi kembali merampok kekayaan kita. Salahkan. Kenapa kita tidak jaga? Ketika presiden yang perkara mengambil berjuang agar kita kompak, kekayaan kita mati, mari kita dulu. Manusia ada yang sesungguhnya. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, mungkin saluran aspirasinya ada sini. PKS juga tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.